Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septian Arifin, selaku mahasiswa jurusan akuntansi dari Perbanas Institute. Ini merupakan tugas terstruktur dari mata kuliah Analisis Investasi dan Portofolio dengan dosen pengampu Ibu Dr. Desi Adelin. Saya akan menjelaskan mengenai laporan transaksi reksadana pendapatan. Kita bisa lihat di sini ada profil perusahaan. Untuk reksadana pendapatan tetap yang saya ambil itu ada dari PT Surya Timur Alam Raya Aset Management atau dengan kode STAR AM adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Aldira Cita Sekuritas Indonesia yang berdiri sejak tahun 1990. Star AM ini memiliki izin usaha sebagai manajer investasi dari Otoritas Pasar Modal sesuai dengan surat keputusan Ketua Bapepam nomor KEP 09 PMNI tahun 2004 tanggal 4 Oktober 2004. Star AM didukung oleh profesional yang berpengalaman di bidang investasi dan menawarkan beragam solusi investasi yang dikelola dengan proses investasi yang terstruktur dan konsisten. Selanjutnya di sini kita bisa melihat kinerja reksadana dari Stable Income Fund. Di sini kita lihat untuk kinerja reksadana year to date-nya itu berada di atas tolak ukur, yaitu untuk reksadananya sebesar 5,56% dan tolak ukurnya itu sebesar 4,36%. Dan dalam jangka waktu 1 bulan, reksadana juga berada di tingkat di atas tolak ukur, yaitu sebesar 0,58% dan tolak ukurnya sebesar 0,45%. Sedangkan 3 bulan, reksadana juga berada di atas tolak ukurnya, yaitu sebesar 1,91% dan tolak ukurnya di angka 1,32%. Untuk jangka waktu 6 bulan sebesar 3,49% dan berada di atas tolak ukur sebesar 2,64%. Dalam jangka waktu 1 tahun juga berada di atas tolak ukurnya sebesar 6,53% dengan tolak ukurnya sebesar 5,65%. Dan dalam jangka waktu 3 tahun, di sini terdapat peningkatan yang cukup drastis untuk reksadananya berdasarkan dibandingkan dengan tolak ukur yaitu sebesar 28,008% dan tolak ukurnya itu 9,91%. Dan dalam jangka waktu 5 tahun juga sama, di sini berbeda jauh dengan tolak ukurnya, yaitu sebesar 52,66%, sedangkan tolak ukurnya 28,45%. Sejak diluncurkan, reksadana pendapatan tetap ini berada di atas tolak ukurnya, yaitu sebesar 98,60% dengan tolak ukurnya sebesar 62,74%. Dan untuk kinerja tertinggi dari reksadana pendapatan tetap Stable Income Fund ini, yaitu pada Maret 2022 dengan 6,64% dan kinerja terendahnya yaitu pada Maret 2020 dengan nilai minus 5,49%. Selanjutnya di sini kita bisa melihat untuk kinerja reksadana sejak diluncurkan. Di sini untuk yang berwarna kuning merupakan reksadana Stable Income Fund dan juga yang warna abu-abu merupakan tolak ukurnya. Dari April tahun 2016 sampai dengan Oktober 2024, di sini kita bisa melihat pergerakan kinerja reksadana Stable Income Fund ini berada di atas tolak ukur, selalu berada di atas tolak ukur. Walaupun di tahun 2020 juga terdapat pandemi COVID, reksadana ini juga masih berada di atas tolak ukur eh, benchmark kinerja reksadana. Lanjut, kita lihat di sini ada analisa fundamentalnya. Untuk kebijakan investasinya itu ada efek utang sebesar 80% sampai 100% dan pasar uang 0 sampai 20%. Komposisi portofolionya surat utang negara sebesar 1,16%, surat utang korporasi 85,98% dan kas dan deposito sebesar 12,86%.
Untuk 10 efek terbesar itu berada pada yang pertama, ada deposito PT Bank Mega Tbk sebesar 2,52%, deposito PT Bank Sahabat Sampurna sebesar 4,17%, deposito PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk sebesar 2,60%, OBL BKLJT 1, Oki PULP dan Paper Mills THP 1 tahun 2023 seri B sebesar 3,52%, OBL BKLJTI Sinarmas Multiarta THP di tahun 2020 sebesar 3,46%, OBL BKLJT 2 Lontar Papyrus PULP dan Paper Industri THP 2 tahun 2023 seri B sebesar 2,82%, OBL BKL JT2 Sinarmas Multifinance THP 1 tahun 2020 seri B sebesar 4,77%, OBL Subordinasi BKL JT1 Bank Sinarmas THP 1 tahun 2022 sebesar 3,29%, OBL Submut BKL JT2 Indah Kiat PULP dan Paper THP 1 tahun 2022 seri C sebesar 3,40%, dan OBL Submut 1 Armadian Tritunggal tahun 2023 sebesar 4,71%. Lanjut untuk analisa teknikal. Nah, di sini juga berdasarkan yang sama kayak tadi, kita juga bisa melihat kinerja reksadana yang diluncurkan itu selalu berada di atas tolak ukur atau benchmark. Dan kita lihat di sini untuk perbandingan reksadananya saya ambil antara Star Stable Income Fund dengan Sailendra Fixed Income Fund kelas A. Di sini kita bisa lihat grafik pergerakannya untuk return year to date dari tahun Desember 2023 sampai ke Desember 2024. Untuk reksadana Stable Income Fund ini berada pada grafik yang selalu naik sampai berada di titik plus 6,2% untuk saat ini. Sedangkan untuk Sailendra Fixed Income Fund kelas A itu mengalami fluktuasi mulai dari Desember 2023, kemudian turun pada April 2024, dan kemudian naik lagi sampai di tahun Desember 2024 sebesar 1,93%. Di sini kita bisa lihat grafik pergerakan antara Stable Income Fund dengan Sailendra Fixed Income Fund kelas A. Jadi ini juga merupakan alasan saya kenapa memilih reksadana pendapatan Stable Income Fund, karena kita bisa lihat dari grafiknya itu selalu mengarah ke atas atau mengarah naik dibandingkan dengan reksadana pendapatan yang lain. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat untuk riwayat imbal hasilnya antara Stable Income Fund dengan Sailendra Fixed Income Fund kelas A. Di sini untuk spend ratio-nya sebesar 2,25%, dan juga di Sailendra itu sebesar 1,63%. Untuk drawdown dalam 1 years atau 1 tahun, Sailendra Fixed Income Fund kelas A ini mengalami minus 2,62%. Dan tingkat rasionya itu menengah ke rendah. Sedangkan Stable Income Fund, tingkat rasionya itu menengah. Untuk riwayat imbal hasil sendiri, pada 1 bulan, Stable Income Fund berada pada meningkat sebesar 0,58%, nah pada 6 bulan 3,53%, 1 tahun 6,68%, 3 tahun 28,11%, 5 tahun 53,17%, dan pada awal tahun sebesar 6,2%. Sedangkan riwayat imbal hasil untuk Sailendra Fixed Income Fund kelas A itu pada tahap 1 bulan dia minus 0,14%, pada tahap 6 bulan meningkat sebesar 1,73%, 1 tahun meningkat 3,33%, dan 3 tahun 10,4%. Untuk 5 tahun 25,85%, dan awal tahun itu meningkat 1,93%. Dan berikut ini adalah portofolio reksadana yang saya beli. Untuk tanggal transaksinya di sini saya membeli 3 Desember 2024 dengan
reksadana Stable Income Fund dengan jumlah investasi sebesar 20.000 dengan jumlah unitnya 10. Dan juga nilai aktiva bersihnya itu sebesar 1.997,73. Ini transaksi pada saat saya pembelian. Dan saya jual pada tanggal 4 Desember 2024 dengan reksadana yang sama. Di sini mengalami peningkatan keuntungan sebesar 3 perak dari jumlah investasi 20.000. Jumlah total unitnya masih sama dan nilai aktifanya menjadi 1.998 pada saat saya melakukan pembelian. Sehingga saya mendapatkan laba sebesar 3 perak dan juga nilai aktiva sebesar 0,33 perak. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai laporan transaksi reksadana perusahaan tetap, reksadana pendapatan tetap, dan juga perbandingannya mengapa saya memilih stable income fund dibandingkan dengan reksadana pendapatan yang lain. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini adalah merupakan video ketika saya membeli reksadana pendapatan. Selanjutnya adalah video pada saat saya melakukan penjualan reksadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Tera Febira dengan NIM 221100000029. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan transaksi reksadana obligasi. Reksadana obligasi sendiri merupakan kumpulan dana dari suatu investor yang diinvestasikan dalam surat utang, seperti obligasi pemerintah dan perusahaan. Dalam reksadana obligasi, manajemen investasi mengelola portofolio obligasi untuk memaksimalkan pendapatan investor dengan risiko yang terstruktur.
Selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih produk reksadana obligasi. Yang pertama ada tujuan investasi, yaitu dengan mempertimbangkan tujuan investasi secara keseluruhan. Apakah untuk mendapatkan pendapatan tetap, pertumbuhan modal jangka panjang, atau diversifikasi portofolio. Yang kedua ada profil risiko. Setiap investor itu memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda. Reksadana memiliki tingkat profil risiko konservatif seperti obligasi mungkin lebih sesuai untuk investor dengan toleransi risiko yang rendah. Yang ketiga ada karakteristik obligasi. Nah, investor harus memahami karakteristik obligasi termasuk risiko, jangka waktu, dan potensi imbal hasil. Lalu yang keempat ada manajer investasi. Pilihlah manajer investasi yang profesional, terpercaya, dan berpengalaman. Dan pastikan track recordnya baik dan sudah mengantongi izin dari otoritas yang berwenang. Yang terakhir ada average yield. Average yield ini merupakan indikasi return dari aset holding reksadana. Semakin tinggi yieldnya, maka semakin tinggi juga indikasi returnnya. Produk reksadana obligasi yang saya pilih adalah Xspring IDR Fixed Income Fund kelas A. Berikut merupakan sekilas profil dari perusahaan tersebut. PT Xspring Investment Indonesia adalah bagian dari Prudential Corporation Asia. Xspring Investment ini adalah inti usaha yang difokuskan pada bisnis manajemen investasi dari grup Prudential di Asia. Xspring Investment, satu dari perusahaan manajemen investasi terbesar, beroperasi di 11 negara di Asia yang memiliki lebih dari 3.000 karyawan di Asia dengan jumlah dana kelolaan sekitar 237 miliar USD per tanggal 31 Desember 2023. Berikut merupakan grafik performa 1 tahun terakhir. Pada grafik tersebut menunjukkan pergerakan yang fluktuatif dengan titik terendah sekitar 1.663,32 rupiah dan titik tertinggi di 1.760,48. Lalu tren NAB menunjukkan pergerakan yang cukup stabil dengan kenaikan secara keseluruhan meskipun terdapat beberapa koreksi harga. Ini menunjukkan bahwa produk ini memiliki ketahanan terhadap volatilitas pasar yang besar yang seringkali menjadi karakteristik dari instrumen obligasi atau pendapatan tetap. Berikut merupakan ikhtisar laporan keuangan reksadana Xspring IDR Fixed Income Fund. Terdapat total hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran, ada beban operasi, perputaran portofolio, dan presentasi penghasilan kena pajak. Tujuan tabel ikhtisar keuangan singkat ini itu untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari reksadana tersebut, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja di masa lalu. Berikut merupakan fund sheet dari reksadana Xspring IDR Fixed Income Fund. Jenis reksadananya yaitu reksadana pendapatan tetap yang menginvestasikan mayoritas aset pada obligasi. Tanggal peluncurannya 16 Maret 2015 dengan mata uang IDR dan nilai aktiva bersih atau NAB 5,83 triliun dengan NAB per unitnya 1.731,28. Pada perusahaan ini minimum investasinya adalah Rp10.000 baik untuk investasi awal maupun investasi selanjutnya, dan ini membuktikan bahwa jenis reksadana ini adalah sangat terjangkau. Terdapat biaya manajemen 2% per tahun, biaya kustodian 0,2%, dan biaya transaksi pembelian 1% per transaksi. Perusahaan ini termasuk risiko pasar, likuiditas, konsentrasi sektor tertentu, dan risiko penilaian. Sebagian besar aset dialokasikan ke obligasinya itu 98,02%, sementara sisanya ke kas dan pasar uang sebesar 1,98%. Reksadana ini memiliki tingkat risiko yang sedang, cocok untuk investor yang sedang mencari pendapatan tetap dengan potensi fluktuasi nilai yang moderat.
Sejak peluncurannya, reksadana ini telah mencatat kenaikan sebesar 73,13% yang menunjukkan bahwa pertumbuhan konsisten di dalam jangka panjang. Lalu kinerja bulan terbaiknya ada pada bulan Oktober 2015 dengan kenaikan 6,10% dan kinerja terburuknya ada pada Maret 2020 dengan penurunan minus 5,40% seiring dengan pandemi COVID-19. Reksadana ini didominasi oleh obligasi pemerintah Indonesia seperti obligasi RI seri FR 0079 sebesar 4,13%, lalu obligasi negara RI seri FR 0068 sebesar 6,20%, obligasi negara RI seri FR 0095 sebesar 6,99%. Ini mencerminkan fokus investasi pada aset berkualitas tinggi dengan resiko yang rendah. Di sini saya melakukan analisis perbandingan reksadana yaitu Ispring IDR Fixed Income Fund kelas A dengan Mandiri Investa Dana Utama kelas D. Selanjutnya dari analisis kinerja dan resiko itu, yang pertama total return NCAGR, Ispring ini memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan Mandiri Investa dalam 1 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa Ispring memiliki potensi pertumbuhan yang lebih besar. Lalu pada segi drawdown Ispring itu ada di minus 2,27%, lebih tinggi dibandingkan Mandiri Investa yang hanya minus 1,68%, yang artinya Ispring ini lebih volatil dan memiliki risiko penurunan nilai yang lebih besar. Investor konservatif mungkin lebih menyukai Mandiri Investa karena dilihat dari stabilitasnya. Sedangkan di rasio biayanya, rasio biaya Ispring ini sangat rendah yaitu 0,15%, yang artinya sangat kompetitif, yang memberikan keunggulan bagi investor yang mencari efisiensi biaya dalam investasi jangka panjang. Dari analisa-analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa reksadana Ispring IDR Fixed Income Fund ini cocok untuk investor moderat yang mencari pendapatan tetap dari obligasi, karena kinerjanya yang stabil dengan alokasi dominan pada obligasi pemerintah memberikan tingkat keamanan yang relatif tinggi. Investasinya juga minimum yang rendah, membuatnya terjangkau bagi berbagai kalangan di investor. Selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara membeli dan menjual produk reksadana obligasi pada bibit. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syarani Rahmadianti ingin menjelaskan hasil analisis saya mengenai transaksi pembelian reksadana saham dan perbandingan antar reksadana saham. Hai semuanya, di sini saya berinvestasi dengan aplikasi Bibit. Di sini ada profil saya dan beberapa fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi Bibit. Bisa kita lihat satu-satu fiturnya ada apa aja dengan scroll ke bawah. Selanjutnya kita buka menu Explore. Bisa dilihat produk investasi, saya memilih reksadana. Lalu di sini jenis reksadana ada pasar uang, obligasi, saham lainnya. Ada koleksi reksadana juga.
Lalu di scroll ke bawah ada manajer investasi. Di sini saya ingin menganalisis reksadana saham. Kenapa saya memilih reksadana saham untuk berinvestasi? Karena potensi keuntungan yang tinggi. Reksadana saham berinvestasi pada saham-saham yang memiliki potensi pertumbuhan nilai yang tinggi. Di sini kita bisa lihat banyak sekali manajemen investasi yang bisa kita pilih dan kita analisis. Saya mengambil contoh dari BNP Paribas Pesona Syariah. Grafik di sini menunjukkan pergerakan NAV atau Net Asset Value dari reksadana BNP Paribas Pesona Syariah selama periode tertentu. Grafik ini bergerak naik turun menunjukkan fluktuasi nilai reksadana. Puncak NAV terlihat di angka Rp2.671,38, sementara nilai terendah sekitar Rp2.351,79. Tanggal NAV terakhir adalah 26 November 2024 dengan nilai Rp2.482,98. Di situ yang pertama ada CAGR, yaitu tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata suatu reksadana selama 1 tahun terakhir. Yang artinya kalau kita nabung 1 juta, maka kita dapat keuntungan sebesar plus 4,79%. Lalu ada expense ratio, yaitu untuk mengukur seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengelola reksadana. Di situ 3,03%. Total AUM di sini yaitu dana yang dikelola dalam suatu produk reksadana sebesar 341,28 triliun dalam setahun. Selanjutnya, drawdown 1 year, yaitu terdapat penurunan dalam 1 tahun itu sebesar 8,41%. Jenis produk yang dipilih reksadana saham, lalu tingkat resikonya itu menyatakan tinggi. Di sini ada informasi investasi seperti minimal pembelian yaitu Rp10.000. Ada bank kustodian yaitu ketika kita telah mendapat keuntungan ditransfernya oleh HSBC Indonesia. Nah, yang di bawahnya itu ada bank penampung. Bank penampung itu adalah bank yang kita gunakan untuk membeli, dan jika kita menjual, mereka akan mentransfernya ke bank kita lagi. Di sini bank penampungnya yang saya gunakan adalah Bank BCA. Lalu di scroll ke bawah ada alokasi aset ke deposito, kas, ataupun saham. Ini ada top holdings. Di sini ada dokumen-dokumen. Nah, yang terakhir ini ada fun fact sheet dari BNP Paribas Pesona Syariah. Sekarang mari kita mulai investasi. Di sini saya berinvestasi sebesar 50.000 terlebih dahulu dikarenakan saya baru pertama kali menggunakan reksadana saham ini. Lalu klik saya menyetujui pembelian reksadana di halaman ini. Lalu bayar. Di bawah ada bayar sekarang. Terus seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan Bank BCA untuk bertransaksi. Ini gambaran setelah selesai pembayaran. Nah, yang ini ketika pembayaran berhasil diterima oleh manajer investasi tersebut. Berikut profil BNP Paribas Pesona Syariah. Reksadana Syariah BNP Paribas Pesona Syariah adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya.
Reksadana Syariah BNP Paribas Pesona Syariah bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang melalui mayoritas investasi pada efek syariah bersifat ekuitas. Reksadana Syariah BNP Paribas Pesona Syariah juga dapat berinvestasi pada efek syariah atau instrumen pasar uang dan atau pada instrumen investasi lainnya yang sesuai prinsip-prinsip syariah di pasar modal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut fun fact sheet BNP Paribas Pesona Syariah yang telah saya jelaskan tadi di video. Kemudian berikut perbandingan antara saham BNP Paribas Pesona Syariah dengan Manulife Syariah Sektoral Amanah kelas A. Berdasarkan data yang sudah ada di sini, total return 1 tahun BNP Paribas lebih unggul dibandingkan Manulife Syariah, yaitu minus 0,88%. Artinya secara umum, investasi di BNP Paribas memberikan keuntungan yang lebih besar dalam 1 tahun terakhir. CAGR 1 tahun sama seperti total return. BNP Paribas juga memiliki CAGR atau Compound Annual Growth Rate yang lebih tinggi, menunjukkan pertumbuhan rata-rata tahunan yang lebih baik. Drawdown 1 tahun, keduanya mengalami penurunan nilai drawdown dalam 1 tahun terakhir. Namun, BNP Paribas mengalami penurunan yang lebih rendah, sekitar minus 8,41% dibandingkan Manulife Syariah, yaitu minus 9,48%. Ini berarti investasi di BNP Paribas cenderung lebih stabil dan tidak terlalu fluktuatif. Lalu di sini ada expense ratio-nya. Biaya pengelolaan aset yang dikelola atau AUM jauh lebih besar, 341,24 triliun dibandingkan Manulife Syariah, yaitu 172,66 triliun. Reksadana dengan AUM yang lebih besar umumnya dianggap lebih stabil dan liquid. Di sini jenis produknya sama-sama reksadana saham. Keduanya memiliki minimal pembelian. Kalau misalnya BNP Paribas itu hanya Rp10.000, tapi kalau Manulife Rp100.000. Kemudian ada perbandingan fun fact sheet antara BNP Paribas Pesona Syariah dengan Manulife Syariah Sektoral Amanah kelas A. Yang pertama itu ada tujuan investasinya. Tujuan investasi BNP Paribas Pesona Syariah yaitu untuk pertumbuhan modal jangka panjang melalui investasi pada efek syariah. Sedangkan Manulife Syariah Sektoral Amanah, pertumbuhan modal jangka panjang dengan fokus pada saham-saham perusahaan yang memiliki posisi baik di bursa. Lalu alokasi investasinya. Kalau BNP Paribas Pesona Syariah 80% sampai 100% saham syariah, terdiversifikasi ke berbagai sektor. Sedangkan Manulife Syariah 93,77% saham syariah dengan fokus pada sektor material dan konsumsi pokok. Kinerja 1 tahun BNP Paribas Pesona Syariah 7,75%, sedangkan Manulife 7,16%. Kinerja 3 tahun BNP Paribas 8,48%, sedangkan Manulife 2,32%. Lalu kinerja 5 tahun dari BNP Paribas minus 1,32%. Sedangkan Manulife minus 1,32%, sama. Analisis perbandingan kedua reksadana tersebut yaitu yang pertama kinerja. Kinerja kedua reksadana memiliki kinerja yang cukup seimbang dalam jangka waktu 1 tahun. Namun BNP Paribas Pesona Syariah menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam jangka waktu 3 tahun.
dibandingkan Manulife. Lalu alokasi investasinya, BNP Paribas Pesona Syariah memiliki alokasi investasi yang lebih bervariasi, sedangkan Manulife Syariah lebih berfokus pada sektor tertentu saja. Lalu fokus sektornya, Manulife Syariah memiliki exposure yang lebih besar pada sektor material dan konsumsi pokok. Ini bisa menjadi peluang jika sektor tersebut tumbuh, namun juga meningkatkan resiko jika terjadi perlambatan ekonomi. Dua reksadana tersebut beresiko sedang. Lalu yang terakhir, manajer investasinya. Kedua manajer investasi tersebut memiliki reputasi yang baik di industri. Kesimpulannya yaitu berdasarkan data yang ada, BNP Paribas Pesona Syariah secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang sedikit lebih baik dibandingkan Manulife Syariah sektoral amanah kelas A, baik dari segi total return, CAGR, dan drawdown. Selain itu, biaya pengelolaannya juga sedikit lebih rendah. Namun keputusan investasi tetap harus mempertimbangkan faktor lain, seperti profil resiko, tujuan investasi, dan jangka waktu investasinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.